Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami juga akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Bang Ate. Kenapa Bang lemes sekali Abang nih? Nah, apa? Bangun Bang, udah mulai nih acaranya nih. Kenapa Bang lemes banget dah? Lemes gua, nggak bisa tidur dari semalam. Kenapa Bang Gua udah bisa undang-undang tidur? King Uya pada lo ke rumah biar bisa tidur, tetap nggak bisa tidur. Dijentikin gini juga nggak bisa? Malah dia yang tidur. Saking capeknya Bang Ate Iya. nih ya. Kenapa sih Bang? Banyak kerjaan. Ya lo tahu kan kegiatan gua di Instastory kan. Luar biasa. Ngejob sana sini, pulang malam. Kadang tidur di jalan gua kemarin Sampai segitunya Bang? Iya, enak kalau Raffi Ahmad tidurnya di mobil, gua di motor. Begini? Dikira angin duduk lagi, bukan tidur itu mah. Abang nih mending liburan Bang. Hah? Mending liburan. Ya. Kerjaannya kasih AY aja. Ya, kalau kerjaan gua kasih ke lu, gua jadi gembel nanti. Kan enak, kita bagi rata ya Bang. Tapi gua butuhnya cuma tidur sih, El. Nah nih, pas banget nih. Abang, saya abis surfing nih Bang. Survei. Gue survei. Cari informasi di internet. Nih ada banget nih wisata yang cocok buat Abang. Namanya Apa tuh? wisata tidur, sleeping bus tour nih. Abang lihat dulu nih. Di LED gambarnya kayak begini Bang. Nah, Bang, Ih, enak jadi tur ini tuh dibuat agar penumpangnya bisa tidur di dalam bus Bang Ate. Nah, jadi dilansir dari Metro UK, bus ini menawarkan kenyamanan tanpa ada gangguan yang biasanya dialami kebanyakan orang saat mereka tidur, Bang. Dan ide wisata ini ternyata diminati banyak orang karena waktu diperkenalkan dan dirilis pada 16 Oktober lalu tiketnya langsung ludes. Wih. Nah, biar berasa tidurnya, tur ini menawarkan perjalanan dengan jarak tempuh 45 mil atau sekitar 75 km dan memakan waktu 5 jam. Nah, pules banget nih Abang Ate kalau misalnya ikut nih bus nih Bang. Ih, mau juga gue ikut tuh, El. Cuman kan jauh ya, di Hong Kong ya. Iya, mau gimana lagi, bener Mana juga sih. deg-degan pasti kan, siapa tahu supirnya ketiduran juga gimana. Jangan sampai dong Bang. Nah, daripada Abang jauh-jauh ke Hong Kong, nanti bakal ada tamu nih Bang. Siapa? Nah, namanya Dokter Rimawati Teja Sukmana, dokter praktisi kesehatan tidur. Abang bisa langsung nanya-nanya sama beliau. Emang cocok, gua cocok. Solusi dari lu banyak banget ya. Bener, mana Oke. ya dokternya nih? Mana Nah, nih dokternya? ini. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Seru ini Silakan, obrolannya ya. Iya nih, Ya. maklum abis banyak job dok. Ah, gitu. Jadi nggak bisa Mana tidur. dok? Anak Itu muda. kerja melulu sih. Nih, Bang Ate langsung aja lah. Ini Ada dok, dokternya jadi nih. Ate ini kurang tidur. Kayak kalau malam tuh begadang gitu. Kalau pagi juga susah banget untuk tidur, nguap-nguap mulu. Nah, kata orang-orang sih tidurnya tuh nggak berkualitas. Itu benar nggak sih dok kayak gitu tuh? Tidurnya nggak berkualitas katanya. Ya kualitas tidur tuh dilihat dari lamanya ya. Dan juga dari kualitasnya sendiri ya. Kadang-kadang orang dengan zaman modern ini lebih baik kita kerja aja deh. Jadi terus akhirnya tidurnya sedikit ya. Terlalu semangat. Itu juga salah karena durasi tidur yang sedikit itu juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Kualitas tidur juga penting. Kalau tidurnya lama tetapi kualitasnya jelek, itu sama dengan juga nggak tidur juga. Ya, jadi kalau dia sering terbangun, apalagi ada beberapa penyakit yang menyebabkan jadi dia sering terbangun waktu tidur. Jadi biarpun tidurnya 10 jam misalnya, tapi dia masih tetap ngantuk, tetap capek. Ya, itu jadi kualitas ditentukan oleh durasi dan kualitas tidur itu sendiri. Nah, Dokter Rimawati ini kan dalam usia pertumbuhannya Bang Ate ini nih, sebenarnya baiknya berapa lama dok untuk tidur? Umur berapa ya? 20-an ya? Iya, 20-an. alhamdulillah Ya, masih kayak 20-an. Jadi usia dewasa ya, usia dewasa tuh biasanya sekitar 6-8 jam orang tidur. Memang setiap golongan usia itu kebutuhan tidurnya beda-beda. Dari bayi itu biasanya sampai 16 jam. Bayi 16 jam Habis ya? itu anak sekitar 10-12 jam, dewasa 6-8 jam. Jadi makin kita tua, makin berkurang kebutuhan tidur kita. Ya. Tapi juga setiap golongan umur itu ada variasinya. Jadi ada orang yang tidurnya 6 jam cukup, ada yang harus 8 jam, ada yang harus 9 jam. Jadi ada variasi individu juga, beda-beda. Nah, kalau penyebab buruknya itu apa tuh dok? Buruknya kualitas tidur kualitas itu? tidur buruk. Bisa memang dia nggak mau tidur dulu ya, dia Overthinking dia, overthinking. nggak mau tidur, dia dugem atau kerja terus ya, jadi ininya terus tidurnya sedikit.
ya. Bisa juga karena penyakit-penyakit. Ada beberapa penyakit yang mengganggu tidurnya. Misalnya obstructive sleep apnea. Itu mendengkur, ya. Gejalanya mendengkur, terus besok paginya biarpun tidurnya lama rasanya nggak seger. Ya, mungkin istri atau suami melihat dia ada berhenti napas waktu tidur. Jadi obstructive sleep apnea itu henti napas saat tidur. Terus ada beberapa gerakan pada saat tidur, misalnya gerakan tungkai, biasanya itu juga bisa membuat orang sering terbangun, itu periodically movement disorder. Kemudian ada parasomnia, biasanya pada anak-anak ya, sleepwalking, sleep talking gitu, itu juga bisa ganggu tidur. Jadi banyak sekali sebetulnya, ada lebih dari 80 Kalau tidur jenis sambil gangguan tidur. kayak dengar musik atau nonton YouTube itu juga sama buruknya juga ya sebenarnya, Dok ya? Musik mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau sambil nonton itu kan ada sinar ya, sinar biru. Sinar biru yang dikeluarkan oleh alat gadget semua itu. Ya, itu akan mengganggu tidurnya ya, karena sinar biru itu masuk ke dalam otak kita sehingga mengurangi produksi melatonin. Jadi biarpun tertidur, tetapi dia juga kualitas tidurnya nggak gitu bagus ya. Nah, dokter, ini kan bicara soal kualitas tidur yang tidak bagus. Sebenarnya ada nggak sih masalah kesehatan yang nantinya akan timbul? Tapi jangan dijawab dulu nih, Dok. Bang Ate, kita harus jeda dulu nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Bang Ate dan juga Dr. Rimawati. Nah, Dr. Rimawati, ini saya melanjutkan pertanyaan sebelum jeda tadi. Sebenarnya jika kualitas tidur tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, dampaknya seperti apa ke kesehatan, Dok? Oke, jadi nomor satu, fungsi tidur dulu itu apa? Ya, fungsi tidur itu bukan hanya untuk istirahat saja, tetapi ada beberapa hormon yang nanti dikeluarkan pada saat tidur. Juga untuk perbaikan sel-sel otak, ya. Jadi banyak sekali, untuk belajar itu juga perlu tidur. Jadi akibatnya kalau tidak tidur atau tidurnya berkurang pada jangka panjang, banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul, hipertensi, diabetes, sakit jantung, stroke, demensia, kanker bahkan. Jadi banyak sekali yang dan juga ada penelitian bahwa kalau orang kurang tidur dari 7 jam itu angka kematiannya jauh lebih tinggi. Ya, jadi di umur berapa aja? Di umur berapa aja. Jadi memang tidur itu sangat penting ya. Dengan masyarakat kita yang makin global gitu, kadang-kadang tidur itu yang dikorbankan sayangnya itu. Apalagi banyak yang workaholic gitu, yang kerjanya malam gitu kan, dia kurang tidur malam tuh, Dok ya. Bisa nggak sih kalau kita bayar utangnya buat tidur siang? Jadi kayak kebalik gitu. Kayak kebalik ya. Kalau memang mau terus-menerus begitu sih nggak apa-apa ya. Tetapi kalau enggak, begitu kita tidur siangnya kebanyakan, malamnya jadi nggak bisa tidur. Iya juga. Masalah baru. Gitu jadi terus timbul ya? insomnia akhirnya, ya. Karena tidur kita itu diatur oleh 2 sistem. Sistem jam biologis yang itu mengatur tidur dan bangun, dipengaruhi oleh matahari. Yang kedua sistem hutang tidur. Jadi kalau utang tidurnya udah dibayar dengan tidur beberapa kali di siang hari, malamnya utang tidurnya udah sedikit banget, jadi dia udah nggak bisa tidur. Iya. Apalagi kalau utang tidurnya dibayar sama pinjol. Beda lagi. Nah, dokter. Nggak bisa tidur itu. Itu nggak bisa tidur justru, pikiran terus. Nah, dokter, Bang Ate, ini ngomong-ngomong soal tidur siang nih, tim Ayo Sehat nih ada informasi menarik nih. Kita lihat dulu yuk. Coba. Kalau membahas tentang tidur siang pemirsa, ternyata aktivitas ini menjadi tradisi atau budaya di beberapa negara. Antara lain, Spanyol. Tradisi tidur siang di negara ini disebut dengan siesta. Masyarakat di Spanyol meluangkan waktu 2-3 jam pada siang hari untuk beristirahat. Hal ini dilakukan untuk menghindari teriknya matahari saat bekerja di musim panas. Selanjutnya, Yunani. Negara ini juga memiliki kebiasaan yang sama, yang dalam kebudayaan Yunani disebut dengan mesimeri. Istilah ini merupakan gabungan dari 2 frasa yang bermakna waktu senyap dan tengah hari.
Dan biasanya, Messi Mary dilakukan antara pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Hingga saat ini, Messi Mary masih dipraktekkan di berbagai tempat di Yunani. Dari benua Asia ada Jepang, dengan tradisi tidur siang yang disebut Inemuri. Di negeri matahari terbit itu, tidur siang saat bekerja dianggap pertanda ketekunan loh, dan bukti bahwa seseorang telah bekerja dengan keras hingga kelelahan. Jadi jangan heran kalau berkunjung ke Jepang, pemirsa akan menjumpai orang-orang Jepang yang tertidur di kendaraan dan di tempat-tempat umum. Itu dia tuh. Banyak banget ya istilah-istilahnya di Bener. negara-negara. Kalau di Indonesia apa istilahnya, Bang? Istrinya ini kalau tidur siang ke ini ya, nganggur. Nganggur. Bukan dong, beda. Molor. Oh, molor ya. Molor, curi-curi tidur siang. Tapi menurut saya itu sesuatu yang gimana, Dok? Kalau misalnya bisa diadaptasi ke Indonesia, apakah bisa tuh seperti itu? Oke. Jadi memang secara biologis itu kita jam biologis kita mengharuskan kita tidur siang. Jadi contohnya kalau habis makan siang biasanya kita mulai ngantuk kan. Ya. Nah itu karena jam suhu tubuh kita sudah mulai menurun pada saat itu. Jadi kalau kita suhu tubuh mulai turun itu kita memang cenderung ngantuk. Benar. Ya itu sudah diatur oleh jam biologis kita. Istilah kedokterannya circadian dip. Jadi irama circadian yang menurun sedikit. Ya. Nah itu kalau kita tidur siang, tapi jangan lama-lama, yaitu malah membuat kinerja kita begitu bangun jadi lebih bagus, kita jadi lebih segar. Oh, harus Setelah tidur siang sebentar, itu kita jadi lebih segar. Itu disebut power nap namanya. Nah, itu dia, power nap. Power nap, ya. Tapi kalau kelamaan, justru itu yang malah jadi loyo. Jadi bener, jadi loyo. Jadi loyo, ya. Bener-bener. Jadi memang di negara-negara Latin itu ada kebiasaan siesta dan sebagainya. Itu memang karena memang kita cenderung ngantuk pada saat itu. Oke, nah dokter, berikutnya ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen. Kita lihat dulu nih, yang pertama ada kiriman video dari netizen nih. Ya. Halo, selamat pagi dok. Saya mau tanya nih dok, jadi akhir-akhir ini saya sering banget ngerasa capek ataupun lelah ketika saya bangun tidur. Padahal jam tidur saya sudah cukup dok. Itu kenapa ya dok? Apakah itu hal yang wajar? Terima kasih dok. Nah, gimana dok? Ya, terima kasih ya atas pertanyaan. Memang banyak ya orang yang mengeluh seperti itu. Kalau sudah tidur dengan waktunya yang cukup, tetapi tetap bangun tidurnya masih tetap lelah, capek, dan pengen tidur lagi, berarti kualitas tidurnya yang kita harus cari. Bagaimana kualitas tidurnya? Ya, apakah ada penyakit-penyakit lain yang mengganggu kualitas tidurnya juga? Ya, misalnya tadi yang sleep apnea, mendengkur, ada henti napas berkali-kali, atau gerakan tungkai yang membuat dia sering terbangun, ya, atau dia misalnya minum kafein sebelum tidur, ya, itu menyebabkan tidurnya jadi nggak dalam, itu juga bisa. Jadi kita mesti cari semua sih apa sih penyebabnya, kenapa kualitas tidurnya buruk. Nah itu dia tuh dok. Nah ada lagi pertanyaan lagi nih dok dari netizen nih, dari @frixcimus. Katanya dok, fenomena sleepwalking itu beneran ada nggak sih? Terus penyebabnya apa? Oke. Ya, sleepwalking ada. Ada. Ya, terutama pada anak-anak. Ya, anak-anak sering terjadi sleepwalking. Ya, anak itu kan otaknya belum berkembang sempurna, ya, sehingga terjadi banyak fenomena tidur seperti sleepwalking, sleep talking dan sebagainya, nightmare, ya, yang teriak-teriak waktu tidur, mimpi buruk, ya. Nah, itu sering terjadi pada anak-anak. Biasanya setelah menjelang dewasa dia hilang. Untung hilang ya. Tapi kalau terus ada, berarti kita harus cari penyebabnya. Harus ke dokter. Jadi apa itu sleepwalking? Itu dia sebetulnya setengah bangun. Jadi dia tidur dalam. Jadi tidur itu ada tidur ringan, tidur dalam, ada tidur mimpi, tidur REM. Dari tidur dalam itu dia terbangunnya nggak tahu karena apa. Jadi masih setengah bangun. Jadi dia bisa gerak, bisa jalan, bisa ngomong. Melindur. Iya, melindur kita ngomong. Ya, jadi kalau tidur dalam sebetulnya yang paling sulit dibangunkan. Ya, tapi ini jadi tidurnya bangunnya baru setengah.
Ya, itu yang menyebabkan itu. Sleepwalking itu ya. Kalau misalnya terjadi Oke. sampai usia dewasa, kita mesti cari penyebabnya apa. Oh, harus ke dokter ya. Nah, dokter nih pas banget nih. Mungkin bisa kasih tahu pesan terakhir, Dok. Untuk pemerintah, untuk pemirsa maksudnya. Pemirsa Ayo Sehat nih, pesan-pesan dari dokter gimana sih cara mengatasi tidur ini? Singkat saja, Dok, silakan. Oke, ya jadi masalah tidur itu banyak ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Tetapi yang paling sering dikeluhkan adalah sulit tidur, ya insomnia. Ya. Kemudian yang tidur mendengkur, ya terus kemudian bangun tidurnya nggak segar, yaitu sleep apnea. Ya. Kalau itu sudah terjadi itu ya memang harus ke dokter. Betul. Ya, karena kedua penyakit itu mengganggu kehidupan dan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain juga. Itu yang bahaya justru ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter banyak, Imawati Dokter. untuk informasinya. Semoga berguna banget nih untuk pemirsa. Jangan bosan-bosan untuk datang ke Ayo Sehat ya, Dok ya. Terima kasih. Baik, Terima pemirsa, kasih. jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Sekarang langsung kita simak Kilas Sehat. Iya pemirsa, kembali lagi dengan Ate di Kilas Sehat. Jadi, pemerintah saat ini tengah memonitor dan mewaspadai virus varian baru nih, Corona AY42 Delta Plus yang saat ini menyebar di wilayah Eropa, seperti di Inggris. Virus varian baru Corona AY42 ini diidentifikasi mencapai 6% kasus. Nah, walaupun hingga saat ini kasus COVID-19 di Indonesia cenderung melandai, namun hal ini tetap perlu diwaspadai ya pemirsa, karena mengingat sebentar lagi sudah memasuki masa liburan akhir tahun. Jadi pemirsa, Ate nggak capek-capek nih untuk ngingetin terus tetap terapkan protokol kesehatan. Walaupun sekarang angka kasusnya udah landai, tetap prokes ya. Ingat, prokes. Mantap. Kita lanjut lagi nih, Kilas Sehat berikutnya pemirsa datang dari pelawak senior kita. Ini dia setelah divonis menderita kanker stadium 4, pelawak senior Nurul Komar mengakui tidak pernah lagi melakukan cek kesehatan rutin hampir 10 tahun belakangan. Saat menjadi anggota DPR pun, di 2 periode ini, Nurul Komar biasanya selalu memeriksa kondisi kesehatan atau medical check up 2 kali dalam 1 tahun. Selain tidak lagi pernah melakukan medical check up, kanker stadium 4 yang diderita Nurul Komar diakui dipengaruhi dari gaya hidup dan faktor genetikanya. Nah, semoga Abah Komar kondisinya semakin membaik ya, amin. Dan untuk pemirsa jangan lupa juga terus lakukan medical check up minimal 1 tahun sekali lah ya. Nextnya nih pemirsa masih dari pelawak senior kita, andalan panutanku, Mas Tukul Arwana setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit akibat pendarahan di otaknya. Kini kondisi Mas Tukul berangsur membaik. Alhamdulillah ya, saat ini Tukul Arwana juga telah dapat mengkonsumsi makanan dan merespon lingkungan sekitar. Selain itu, Tukul juga tengah menjalani fisioterapi wicara untuk membantu melancarkan komunikasinya dalam berbicara. Nah, teruntuk Mas Tukul yang sedang berjuang saat ini, semoga tetap semangat terus untuk sehat. Semoga bisa menghibur lagi pemirsa yang ada di rumah. Gitu. Amin. Itu dia El, Kilas Sehat dari gue. Mantap loh. Udah cocok Bang jadi news anchor? Udah cocok. Kemarin begaul gue sama news anchor. Luar biasa. Oke, Bang Ate, ya. pemirsa Ayo Sehat kita harus pamit undur diri dulu nih. Pamit Tetap lagi. saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Sampai jumpa.